Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang faktorisasi dan pecahan bentuk aljabar. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah memasuki penghujung materi pada operasi aljabar ya. Nah, sekarang kita belajar tentang faktorisasi dan pecahan bentuk aljabar. Yang pertama, faktorisasi dengan hukum distributif. Nah, adapun bentuknya seperti ini. AB ditambah AC itu sama saja dengan A dikali B tambah C. Jadi kalau ininya sama nih, kan AA ya sama ya. Itu bisa kita keluarkan, A-nya taruh di depan, kemudian dikali dengan B tambah C. Nah, untuk AB tambah AC ini untuk bentuk penjumlahannya. Nah, untuk bentuk perkaliannya jadi seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini sifat dari distributif. Nah, menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian, ya penjumlahan menjadi bentuk perkalian, faktor-faktor pada bentuk aljabar disebut faktorisasi atau pemfaktoran. Ya, jadi dari penjumlahan kemudian diubah menjadi perkalian, faktor-faktor dengan ada faktor-faktornya gitu ya, itu disebut faktorisasi. Nah, jadi proses AB ditambah AC kemudian diubah menjadi A dikali B tambah C, ini disebut faktorisasi. Nah, kalau kebalikannya dari A dikali B tambah C kemudian diubah menjadi AB ditambah AC, itu menjabarkan ya. Nah, AB ditambah AC ini dia memiliki dua faktor. Faktor yang pertama itu faktor A, kemudian faktor yang kedua itu B tambah C. Nah, ini faktornya nih. Oke, sekarang contohnya. Yang pertama, faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A, 4A ditambah 8. Oke, kita kerjakan yang poin A dulu. 4A dan 8 ini memiliki faktor persekutuan terbesarnya berapa? 4 ya. 4. Maka 4A ditambah 8 itu bisa kita ubah. Jadi 4A ditambah 4 kali 2. 4 kali 2 kan 8. Jadi ini sama saja nih dengan yang sebelah sini ya. Tapi kan ini kita hendak ubah dari menjabarkan menjadi faktorisasi. Nah, kemudian 4-nya ini sudah sama. Jadi kita tinggal keluarkan 4 kemudian dikali dengan A tambah 2. Karena ini hasilnya akan sama saja. Nah, coba kalau kita kalikan satu-satu ya dengan metode perkalian yang kemarin. 4 dikali A jadi 4A, 4 dikali 2 plus 8. Jadi sama saja. Nah, ini adalah bentuk faktorisasi dari 4A ditambah 8, yaitu 4 dikali A tambah 2. Oke, contoh yang berikutnya, 9P pangkat 3 ditambah 15P pangkat 3. Nah, ini memiliki FPB-nya berapa ya? Untuk 9 dan 15 itu kan 3 ya, FPB-nya 3. Kemudian, untuk P-nya kita bisa ambil yang terkecil yang di sini, yaitu P pangkat 3. Nah, jadi faktorisasinya 3P pangkat 3 dikali dengan 3 itu kan sama saja ya 9P pangkat 3. Kemudian ditambah 3P pangkat 3 lagi dikali dengan kali berapa supaya hasilnya 15P pangkat 5 dikali 5P pangkat 2. Jadi 3P pangkat 3 ini dikali dengan 5P pangkat 2 hasilnya 15P pangkat 5. Nah, ini kan sudah sama nih. 3P pangkat 3 ini juga sudah sama. 3P pangkat 3. Jadi tinggal kita keluarkan ya, taruh di luar. 3P pangkat 3 dikali dengan 3 ditambah 5P pangkat 2. Nah, ini hasilnya sama dengan yang sebelah sini, sebelah kiri ya. Oke, berikutnya.
faktorisasi selisih 2 kuadrat. Nah, bentuknya itu X tambah Y dikali X min Y. Nah, ini kalau kita jabarkan, kan X dikali X jadi X pangkat 2. X dikali min Y, X dikali min Y ya, jadi min XY. Oke, ini tertukar nih, positif dengan negatifnya. Kemudian Y dikali X, XY. Kemudian Y dikali min Y jadi min Y kuadrat. Nah, ini kan plus XY dikurang XY. Nah, ini dicoret ya habis. Jadi sisanya itu X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Jadi faktorisasi untuk selisih 2 kuadrat itu bentuknya jadi seperti ini. X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 itu sama saja dengan X tambah Y dikali X min Y. Nah, contoh A pangkat 2 dikurang 49. Nah, ini 49-nya bisa kita ubah jadi bentuk kuadrat. Jadi berapa? 7 pangkat 2. Jadi A pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2. Nah, sudah bentuk seperti ini, tinggal kita ubah menjadi seperti ini ya. Nah, jadi A tambah 7 dikali dengan A min 7. Nah, jadi bentuknya sama nih kayak gini. Yang ininya kita taruh di sini, yang A pangkat 2-nya kita taruh depan, di sini A, dan yang 7-nya juga di sini 1, 7, kemudian yang satunya lagi, jangan lupa ya tandanya. Jadi salah satunya itu ada yang plus, ada yang minus. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua. 25X pangkat 2 dikurang 36 pangkat 2. Nah, ini bisa kita jabarkan. Untuk 25X pangkat 2-nya jadi 5X pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Nah, 5X pangkat 2 berarti 5X-nya taruh di sini. Dan satunya lagi di sini. Kemudian yang 6-nya kita taruh di sini positif. Kemudian sebelahnya negatif. Atau tukar juga nggak apa-apa, di sini negatif, di sini positif. Itu sama saja ya. Oke, sekarang faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A-nya sama dengan 1. Nah, X pangkat 2 ditambah 10X dikurang 21 berarti A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, C-nya sama dengan min 21. Ya, jadi ini itu A-nya nih, yang X pangkat 2 ini. Dia kan memiliki nilai 1 ya, tapi karena 1 tidak perlu ditulis, tapi dia tetap memiliki nilai 1. Jadi A-nya ini 1, B-nya 10, C-nya min 21. Nah, kalau yang kedua ini, A-nya 1, B-nya min 12, C-nya 20. Oke. Nah, sekarang contoh ya. X tambah 3 dikali dengan X tambah 4. Nah, ini kalau kita jabarkan jadi X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3X ditambah 12. Ini pakai perkalian yang biasa, ini X dikali X, kemudian X dikali 4, kemudian 3 dikali X, kemudian 3 dikali 4. Ya. Flashback ke materi yang sebelumnya yang perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, kemudian X pangkat 2 ditambah 4X tambah 3X itu 7X, kemudian ditambah 12. Nah, dari penjabaran ini kita peroleh ternyata X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12 itu sama saja dengan X tambah 3 dikali X tambah 4. Oke, perhatikan di sini. 7X ini itu bisa diperoleh dari 3 ditambah 4. Jadi untuk yang nilai tengah ini itu diperoleh dari ujung sama ujung ini kita tambahkan. Ya. Kalau yang paling belakang, yang 12 ini diperoleh dari 3 dikali 4, ya, jadi 12. Perlu diingat ya, pokoknya kalau nilai yang di tengah diperoleh dari ujung sama ujung ini ditambahkan, kalau yang paling belakang, ujung sama ujung dikalikan. Nah, sekarang contoh yang berikutnya yang kedua, ini untuk yang selisih ya. Nah, X tambah 2 dikali X dikurang 7. Jadi X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 2X kurang 14.
Jadi X kali X gitu ya, X kuadrat, X kali min 7X, 2 kali X, 2X, kemudian 2 dikali min 7, min 14. Nah, jadi X pangkat 2, min 7X tambah 2X, min 5X, dikurang 14. Nah, jadi diperoleh nilai ini, X pangkat 2 min 5X min 14, itu sama saja dengan X tambah 2 dikali X min 7. Nah, jadi, tadi diingat ya, kalau yang tengah itu ujung sama ujung ditambahkan, kalau yang paling belakang ujung sama ujung kita kalikan. Nah, 2 ditambah min 7, ya min 5. Oke, ini harusnya 2 tambah min 7 ya, dan yang paling belakang ini 2 dikali min 7, hasilnya min 14. Seperti ini belum ganti ya, mohon maaf. Oke, berikutnya faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Jadi nilai A-nya ini dia tidak sama dengan 1, bisa lebih dari 1. Nah, contoh 2X ditambah 3 dikali 4X ditambah 5. Nah, ini kita jabarkan ya, 2X kali 4X, 8X pangkat 2. 2X kali 5, 10X, 3 dikali 4X, 12X, 3 dikali 5, 15. Ini jadi 8X pangkat 2 ditambah 22X tambah 15. Nah, 8 dikali 15, ini kan hasilnya 120 ya. 10 ditambah 12, itu 22. Nah, ini bisa kita faktorisasi nih. Dari hasil yang ini yang tadi 8X pangkat 2, itu sama saja dengan 8X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 12X tambah 15. Kemudian ini kita kelompokkan 8X pangkat 2 dan 10X, kemudian ditambah dengan 12X ditambah 15. Nah, ini bisa kita keluarkan dari sini. Kita keluarkan, nah 2X dikali dengan 4X tambah 5. Jadi 2X tambah 2X kali 4X itu kan 8X pangkat 2. 2X dikali 5, 10X. Jadi ini adalah faktorisasi dari yang atas ini. Kemudian ditambah 3 kali 4X tambah 5. Ini untuk penjabarannya 12X. Faktorisasi dari 12X tambah 15. Nah, karena ininya sudah sama, 4X tambah 5, ini juga sama. Jadi bisa kita keluarkan di sini 4X tambah 5 tambah 2X tambah 3. Ya, jadi sama saja ya dengan yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Oke, sekarang untuk pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar, ini sebenarnya caranya sama saja dengan pecahan pada biasa, namun ini ada aljabarnya, jadi ada variabelnya gitu ya. Nah, pokoknya kalau misalnya penyebutnya itu belum sejenis, berarti harus kita cari dulu KPK-nya. Kalau misalnya sudah sejenis, itu tinggal kita tambahkan atau kurangkan ya pembilangnya. Langsung aja kita latihan ya. Nah, contoh. Di sini ada 3AB per 4Z ditambah 5AB per 4Z. Nah, karena ini sudah sama, penyebutnya 4Z, 4Z, jadi langsung aja kita tulis 4Z di sini, dan yang atasnya tinggal kita tambahkan 3AB ditambah 5AB, ya, jadi 8AB per 4Z. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita sama-sama bagi 4. 8 bagi 4, 2, kemudian 4 dibagi 4, 1 ya, kalau 1 tidak perlu ditulis. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Sudah selesai sampai tahap ini. Oke, sekarang yang kedua. Nah, ini untuk yang pengurangan, tetapi dia penyebutnya berbeda. Yang ini Y, yang ini Z. Nah, berarti kita cari dulu KPK-nya. Nah, untuk KPK pada aljabar ini cukup kita kalikan saja. Jadi Y dikali Z berarti itu YZ ya. Nah, ini KPK-nya YZ. Nah, ini juga sama YZ. Nah, tahapnya sama saja seperti pecahan pada umumnya yang biasa. YZ dibagi Y itu hasilnya Z. Nah, Z dikali 2X berarti 2XZ. Kemudian dikurangi YZ dibagi Z hasilnya Y dikali 4X jadi 4
XY. Nah, ini tinggal kita kurangkan nih, karena udah sama kan penyebutnya. 2XZ dikurang 4XY per YZ sama dengan, nah ini kita keluarkan 2X, kemudian dikali dengan Z dikurang 2Y per YZ. Nah, jadi ini tadi bentuk penjabarannya. Nah, ini untuk bentuk faktorisasinya, jadi masih berhubungan dengan materi yang tadi. Nah, 2X dikali Z kan 2XZ, 2X dikali min 2Y min 4XY, jadi sama saja. Oke, kemudian perkalian. Nah, untuk perkalian itu pokoknya sama saja ya caranya dengan perkalian yang biasa. Jadi penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Contoh, di sini ada 2X per A dikali 4B per Y. Nah, ini jadi tinggal kita kalikan 2 dikali 4, kemudian dikali XB per A kali Y, jadi AY. Nah, jadi ini 8XB per AY. Nah, untuk pembagiannya sekarang, nah caranya masih sama. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C ya. Jadi ininya kita ubah jadi perkalian. Dan yang dibaginya itu tukar posisi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Oke, contohnya 3A dibagi 2X 3A per 2X dibagi X per 4A. Jadi 3A per 2X dikali 4A per X. 3A kali 4A jadi 12. Ini A pangkat 2 ya maksudnya ya. 12A pangkat 2 kemudian per 2X pangkat 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 jadi 6A pangkat 2 per X pangkat 2. Jadi 6A pangkat 2 per X pangkat 2. Oke, alhamdulillah, Alamin, kita sudah menyelesaikan materi pada bentuk aljabar ya, dimulai dari bentuk aljabar, suku-sukunya, kemudian operasi hitungnya, dari penjumlahan, pembagian, perkalian, pengurangan, kemudian ini materi barunya itu faktorisasi dan pecahan. Nah, jadi untuk materi aljabar ini cukup sampai di sini, cukup sampai materi pecahan. Nah, Miss harap semoga semuanya memahami dengan baik semua materinya. Oke, Miss cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.